Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Sholawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu ilahi agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar dan dijauhkan dari api neraka. Penonton kultum subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sebutan atau julukan-julukan terkait bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini mempunyai banyak sekali keutamaan atau fadilah. Maka berbahagialah setiap individu, setiap orang muslim yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan apapun itu. Baik yang berupa perintah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintah yang berupa sunnah, dan larangan-larangan Allah untuk mendapatkan ridhonya. Para pendengar kultum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan yang pertama memiliki julukan Syahrul Tilawatil Quran atau biasa disebut dengan bulannya pembaca Al-Quran. Kenapa disebut demikian? Dikarenakan hampir setiap umat muslim semuanya berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran 30 juz sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kegiatan tilawatil Quran ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di pesantren, di masjid, ataupun di musola. Bukan hanya membaca, tapi juga mengajarkan dan memahami isi Al-Quran. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Tentu fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kita membaca Al-Quran di hari-hari biasanya. Oleh karena itu, disayangkan sekali jika tidak ada semangat atau orang itu tidak memiliki target apa-apa mengenai tilawatil Quran selama bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan dijuluki dengan syahrul ibadah karena semua yang kita niatkan untuk ibadah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah akan dilipat gandakan. Seperti yang diuraikan oleh salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya di bulan Ramadan ini semua pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dan pintu neraka ditutup, dan semua setan dibelenggu. Ada begitu banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Terlebih, terdapat ibadah-ibadah khusus yang hanya bisa dilakukan selama bulan Ramadan, seperti puasa Ramadan, sholat tarawih, dan juga zakat fitrah. Kemudian para penonton kultum subuh yang dirahmati oleh Allah, sebutan bulan Ramadan yang terakhir yaitu bulan Ramadan juga disebut syahrul ilmi atau bulannya ilmu. Kenapa disebut demikian? Karena setiap yang kita ketahui, bulan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan berbagi ilmu di bulan Ramadan, baik itu mengaji, TPA, ngaji di sekolah, ngaji di pesantren, dan lain-lainnya. Seperti yang kita lakukan saat ini juga bisa disebut sebagai tholabul ilmi
atau mencari ilmu. Jadi, sarana dalam mencari ilmu itu banyak sekali untuk memperoleh atau menambah wawasan ilmu mengenai ilmu agama kita. Sebagai penutup, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa. Kemudian, ada 3 hal yang harus kita manfaatkan selama bulan Ramadan ini. Pertama, rajin membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran karena bulan Ramadan ini adalah bulannya pembaca Al-Quran atau Syahrul Tilawatil Quran, di mana setiap pembaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita sama-sama memperbanyak ibadah kita selama bulan puasa ini. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama kita mempunyai semangat yang lebih untuk mencari ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika banyak kurangnya itu datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.